Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, kita bertemu kembali hari ini dalam program Beta Marsiajar yang dipandu oleh Igi Toba melalui Toba TV untuk menjangkau pembelajaran anak-anak di rumah. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar dengan semangat, ya kan? Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, perkenalkan saya Hari Sidauruk, guru dari SD swasta nomor 1 HKBP Bali G. Baiklah anak-anak, sebagai umat beragama, kita patut mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Anak-anak, saya pandu pembawaan doa dalam agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik bersama di kelas 4. Untuk materi kita hari ini kita ambil dari tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran yang pertama. Anak-anak, sekarang coba perhatikan. Jenis pekerjaan apakah ini? Nah, siapa yang mau bercita-cita menjadi seperti gambar ini? Iya, nah ini adalah pekerjaan seorang dokter. Siapa anak-anak kami yang mau jadi dokter? Nah, pasti ada ya. Nah, kemudian gambar yang ini. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar atau pekerjaan seorang polisi. Siapa anak-anak kami yang mau jadi polisi? Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan ilustrasi video berikut ini. Adik-adik, apakah kamu tahu apa itu pekerjaan? Ya, benar. Jadi, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Setelah mengetahui apa itu pekerjaan, mari kita pelajari tentang apa saja jenis-jenis pekerjaan itu. Jenis-jenis pekerjaan itu ada dua, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar pekerjaan apa sajakah ini? Ya, benar. Jadi, gambar tersebut merupakan pekerjaan petani, peternak, nelayan, dan koki. Petani adalah orang yang bekerja di sawah maupun kebun. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang seperti padi, sayur, dan buah-buahan. Peternak adalah orang yang mengembangbiakan hewan seperti ayam, sapi, dan kambing. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang seperti susu sapi, telur ayam, dan daging kambing. Nelayan adalah orang yang mencari ikan di laut. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang berupa ikan-ikan segar yang dapat kita beli di pasar. Koki adalah orang yang bekerja membuat makanan. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang berupa makanan seperti soto, nasi goreng, kue, dan lain-lainnya. Adik-adik, coba lihat pekerjaan apakah ini dan sebutkan barang apa saja yang dihasilkan. Ya, benar. Jadi, pekerjaan ini adalah koki. Ia menghasilkan barang berupa makanan seperti nasi goreng, soto, kue, dan lain-lainnya. Setelah mempelajari jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, mari adik-adik kita lihat lagi tentang jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba lihat, pekerjaan apa sajakah ini? Ya, benar. Pekerjaan ini ada supir, dokter, guru, polisi, pilot, montir, dan pemangkas rambut. Supir adalah orang yang bekerja memberikan jasa untuk mengantar jemput penumpang ke tempat tujuan.
Dokter adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memberikan jasa mengobati dan merawat pasien. Guru adalah orang yang bekerja memberikan jasa mengajar, mendidik, dan membimbing siswanya dalam belajar di sekolah. Polisi adalah orang yang bekerja memberikan jasa menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pilot adalah orang yang bekerja memberikan jasa menerbangkan pesawat untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Montir adalah orang yang bekerja memberikan jasa memperbaiki kendaraan agar nyaman digunakan. Pemangkas rambut adalah orang yang bekerja memberikan jasa merapikan dan memotong rambut para pelanggan. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Pekerjaan apakah ini? Dan sebutkan jasa apa yang diperoleh. Ya, benar. Ini adalah pilot. Jasanya adalah menerbangkan pesawat untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Setelah kita mempelajari tentang apa itu pekerjaan dan jenis-jenisnya, mari kita menyimpulkan bersama. Apakah adik-adik ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi pekerjaan adalah suatu usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dari kedua jenis pekerjaan tersebut, terdapat banyak sekali pekerjaan yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak hebat, cobalah kalian perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah kalian tinggal di daerah atau lingkungan pegunungan? Atau kalian tinggal di daerah dataran rendah? Atau mungkin kalian tinggal di daerah pantai? Coba kalian pahami lingkungan kalian dengan melihat gambar-gambar tadi. Di mana daerah lingkungan tempat tinggal kalian? Apakah termasuk dataran tinggi atau pegunungan? Dataran rendah? Ataukah daerah pantai? Baiklah anak-anak hebat, sekarang kita akan membaca teks yang ada. Perkebunan teh. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sangat sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan, karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Anak-anak hebat, di Indonesia perkebunan teh tersebar di berbagai wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor untuk daerah Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo untuk daerah Jawa Tengah, dan Malang untuk daerah Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, daerah Jambi.
Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa oleh air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Anak-anak hebat, setelah membaca teks di atas, cobalah kalian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan hidup? Yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Anak-anak hebat, seperti yang kalian ketahui, setiap tanaman yang kita konsumsi haruslah dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan diri kita sendiri. Baiklah anak-anak hebat, setelah kalian membaca teks sebelumnya, cobalah kalian buat peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Seperti yang tampak di bawah ini. Anak-anak hebat, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar kaca kalian. Pada layar kaca kalian disajikan 4 buah gambar. Yang pertama, gambar perkebunan teh. Yang kedua, gambar memetik daun teh. Yang ketiga, gambar tentang pengolahan daun teh. Dan gambar yang keempat tentang pengemasan daun teh. Anak-anak hebat, dari keempat gambar tersebut, cobalah kalian buat sebuah tulisan yang menggambarkan tentang tanaman teh. Anak-anak, sekarang apa yang kalian ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitar tempat tinggal kalian? Cobalah kalian cari tahu apa saja pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Bandingkan dengan temuan yang didapatkan oleh teman kalian. Kemudian, tulislah hasilnya dalam diagram Venn yang ada di bawah ini. Pada diagram Venn yang ada di bawah, kalian harus menulis 2 jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, dan hasil yang diperoleh, serta dampak dari pekerjaan yang mereka lakukan bagi masyarakat dan pekerja itu sendiri. Setelah kalian menulis diagram Venn, cobalah kalian kembangkan diagram Venn yang kalian bikin dalam bentuk tulisan. Bila sudah, sampaikan hasilnya kepada guru kalian. Anak-anak hebat, dalam pembelajaran 1 bagian pertama,
kita sudah belajar mengenai perkebunan teh beserta pengolahannya. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran 1, bagian kedua. Anak-anak hebat, tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Sekarang, mari kita bersama-sama membaca teks yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti dia di sana, ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu.
Seorang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Anak-anak hebat, setelah kalian membaca cerita tentang taman bermain yang hilang di atas, cobalah kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Yang kedua, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Yang ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Yang keempat, gambarlah salah satu tokoh. Tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Yang kelima, apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Coba kamu jelaskan. Yang keenam, apakah komentarmu tentang tokoh sama dengan komentar temanmu? Coba kamu jelaskan. Anak-anak hebat, betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Coba kalian perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut ini. Yang pertama, tanaman bakau melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, tanaman bakau menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai penangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Jadi, selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, tanaman bakau menciptakan udara pesisir menjadi bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, bakau menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Yang keenam, mengurangi dampak bencana gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Yang kedua, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Yang ketiga, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Coba kalian jelaskan. Yang keempat, apa saran kalian agar
hutan bakau tetap lestari. Anak-anak hebat, di sekitar kalian banyak terdapat sumber daya alam yang harus kalian jaga. Cobalah kalian sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Anak-anak hebat, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Sekarang, cobalah kalian membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak sudah lihat ilustrasi videonya kan? Nah, kita sudah tahu bagaimana tempat hidup tanaman teh, ya kan? Nah, Bapak punya sebuah lagu untuk anak-anak di rumah. Silakan nyanyikan lagunya seperti video yang berikut ini. Ayo kita mengenal macam-macam profesi, nelayan tangkap ikan, petani tanam padi, polisi atur jalan, tentara bela negara. Siapa yang mau menjadi presiden? Guru senang mengajar, dokter memberi obat, perawat tenaga medis, atlet rajin olahraga, koki hobi memasak, peternak merawat hewan. Kalau besar kamu mau jadi apa? Nah, jadi itulah materi kita mengenai jenis-jenis pekerjaan. Saya selalu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, jadi anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti